Halo, jumpa lagi dengan Belanja Saham Beda. Sama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian, baik semua ya, semoga demikian keadaannya. Hari ini penguatan berlanjut ya di Bursa Efek Indonesia, di mana saham-saham blue chip, saham-saham LQ45 terus menunjukkan penguatan ya. Dan menurut saya ini lebih banyak ditopang oleh sentimen domestik ya. Sentimen domestik karena ada beberapa perkembangan terakhir terkait dengan upaya pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian. Di samping itu, ada upaya-upaya untuk melanjutkan negosiasi dagang dengan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan tarif impor. Dan yang ketiga adalah karena ada titik balik ketika geopolitik masih meningkat, ketegangan di Eropa dan di Timur Tengah, maka para manajer investasi, lembaga investasi asing tampaknya beralih ke investasi di kawasan Asia ya, menurut saya seperti itu. Eh, dan sudah begitu lama saham-saham blue chip tertekan. Jadi ini mungkin ada semacam rebound ya. Nah, karena itu kami sarankan Bapak Ibu untuk mencermati saham-saham blue chip ya, saham-saham dengan kapitalisasi besar dan nilai transaksi yang tinggi ya. Kembali kami ingatkan bahwa saya tidak bermaksud mengajak atau merekomendasikan untuk membeli menjual saham. Ini terpulang pada Bapak Ibu sekalian. Karena itu perlu dipertimbangkan seluruh informasi yang relevan, termasuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ya. Jadi kalau kita perhatikan, memang selama 4 hari terakhir sejak hari Senin ya, indeks ini menguat, hari Selasa menguat, meskipun tipis, hari Rabu menguat dan tadi pagi menguat semakin besar 0,88%, IG 45 1,30% dan tampaknya dari 30 melakukan konsolidasi melemah 0,01%, melemah tipis ya. Ketika bursa-bursa regional di kawasan Asia relatif berfluktuasi ya, pada tanggal 7 Nikkei dan Taiwan melemah masing-masing eh, sebesar 0,56% dan 0,75% ya. Dan pada hari ini Nikkei melemah 0,44%, sementara Taiwan dan Philippines, eh, Singapura itu melemah masing-masing 0,74% dan 0,44%. Jadi apa gerangan menurut saya stimulus atau sentimen positif dari dalam negeri adalah setelah kita melihat ada perkembangan ketegangan di Eropa ya, siap tempur dengan Rusia dan seterusnya, dan kelihatannya ada upaya pemerintah untuk meningkatkan belanja pemerintah ya untuk mendorong pertumbuhan PDB. Jadi memasuki semester kedua 2025, Kementerian Keuangan khususnya sebagai bendahara negara telah membuka keran untuk belanja pemerintah agar ditingkatkan ya beberapa yang sebelumnya dilakukan efisiensi ya penundaan realisasi anggaran tampaknya akan segera genjot ya untuk menggerakkan roda perekonomian. Yang kedua, ada kecenderungan menurut keyakinan saya RDG Bank Indonesia minggu depan akan cenderung atau dugaan saya akan menurunkan BI rate ya 25 basis point untuk mendorong likuiditas pasar dan meningkatkan kegiatan bisnis ya investasi dan perdagangan dan memicu pertumbuhan kredit ya. Dan karena itu sentimen ini juga turut memberikan angin segar bagi perbankan dan saham-saham perbankan hari ini menguat cukup tinggi ya. Nah, selebihnya di bagian dunia lain memang masih terjadi gejolak ya, ketegangan masih terjadi ya, dan secara regional atau blok perdagangan BRICS ya, tampak ada sebuah berita bahwa eh, mata uang BRICS tampaknya masih perlu waktu untuk direalisasikan karena masih terdapat banyak hambatan ya. Ini tidak mudah ya kita membuat mata uang tersendiri ya seperti di Eurozone dengan mata uang euro ya. Pasar hari ini lebih digerakkan oleh sentimen domestik yang mendorong kenaikan saham-saham blue chip. Risiko global masih tinggi ya. Itu harga emas juga masih turun ya.
dan minyak juga masih bergejolak ya, harga komoditas. Mudah-mudahan kondisi ini akan bersifat permanen atau jangka panjang yang kita alami di dalam negeri ya. Ya, pasar hari ini ya menguat 0,88 IHSG, LQ45 1,35 dan DI 1 atau 0,01% ya. Dan trennya masih melemah dalam sebulan terakhir, namun ada tendensi penguatan pada minggu terakhir ya. Jadi kalau kita lihat momentum moving average ya, semuanya positif, closing hari ini lebih tinggi dibanding moving average 5 hari, moving average 10 hari, dan moving average 20 hari. Jadi ada golden cross di mana terkonfirmasi penguatan 4 hari berturut-turut ini didukung dengan keyakinan fundamental, relatif fundamental dibanding aspek-aspek psikologi market ya, yang sifatnya technical ya. Jika juga RSI-nya ada peningkatan ya dari RSI 10 hari terhadap RSI 20 hari. Jadi ini terkonfirmasi adanya uh, trend up ya, uptrend gitu ya. Ada penguatan indeks IHSG 45 maupun JI 30 ya. Kemudian demikian juga average value-nya meningkat hari ini 11 triliun lebih. Mungkin juga sedikit banyak dipengaruhi oleh 4 emiten data baru yang listed hari ini. Tapi menurut saya itu nilainya tidak begitu signifikan ya. Ini lebih banyak nilai transaksi ini disumbang oleh saham-saham blue chip yang paling tinggi nilainya adalah Bank BRI ya, yang most value transaction dari Bursa Efek Indonesia ya. Kemudian volatility of trade frequency-nya 16,53% ya, dan ini tampaknya ada sedikit peningkatan yang menandakan ada kegairahan di pasar ya. Meski demikian, LQ45 dan J30 tampaknya masih sedikit melemah ya, karena itu perlu diperhatikan di hari besok ya. LQ45 dan non LQ45 kita pilih saham-saham mana yang sekiranya memenuhi kriteria yang kita tetapkan ya. Dan kemudian net foreign masih tercatat negatif ya. Jadi mungkin karena ada perspektif lain dari segi geopolitik global yang masih berisiko, jadi investor asing masih melepas saham di Bursa Efek Indonesia ya. Meskipun dalam seminggu terakhir positif ya, tapi di sini tidak disajikan. Jadi sebulan terakhir uh, negatif net sell, dan ya, sebulan dibanding 3 bulan ini masih menurun ya, masih menurun. Jadi penurunannya net sell-nya semakin kecil maksudnya. Baik, screen kita hari ini yang LQ45 terdapat 22 saham dengan kriteria seperti biasa, bobotnya kurang dari lebih dari 0,05, lebih sama dengan 0,05%. Kemudian moving average-nya negatif, selisih closing price hari ini dibanding rata-ratanya 5-10 hari terakhir. Momentumnya positif, average value di atas 5 miliar per hari. Kemudian volatility of trade frequency-nya minus sama dengan 100% ya. Dan stock valuasinya PE ratio-nya di bawah 30. Kita memberikan ruang yang cukup lebar, termasuk memberikan ruang bagi yang PE-nya negatif ya. Ini hanya sekedar alert buat Bapak Ibu yang masih memiliki portofolio katakan MDKA dan Goto ya. Nah ini hati-hati karena PE-nya negatif. Jadi earning per share-nya masih negatif. Demikian juga price to book value-nya masih ada yang sangat besar. Nah, memang saya sembunyikan angkanya karena saya masih meragukan keakuratan data ini yang besar sekali ya. Tapi intinya besar sekali. Ya, saya tidak begitu menjamin keakuratan data ini yang saya peroleh dari publik ya. Kemudian net foreign yang kemarin yang masih membukukan net buy adalah Bank BRI, Bank Syariah, Adaro, Astra, sampai dengan Indofood ya. Kemudian dalam seminggu terakhir yang masih positif ini akumulasi ya, bukan average ya. Paling tinggi adalah Goto. Jadi tampaknya memang, tapi dalam hari terakhir dia sudah mulai melepas Goto. Jadi Bapak sekalian, ini adalah data yang Bapak Ibu bisa cermati ya. Saya tidak
merekomendasikan saham-saham tertentu untuk dilakukan trading. Namun ketika Bapak masuk ke saham-saham seperti ini adalah catatan yang harus diperhatikan ya. Termasuk di sini adalah LQ45-nya di semuanya, dan yang masuk saham syariah dari 22 ini ada 17 saham syariah yang bisa dipilih ya. Nah, kemudian yang non LQ45-nya ada eh, ya ada 17 saham. Kalau tadi yang LQ45 22 saham, yang non LQ45 yang juga patut pertimbangkan karena saya yakin Bapak Ibu masih memiliki portofolio non LQ45 karena daya tarik naik turunnya harga yang tinggi. Jadi ngambil kesempatan untuk taking profit di situ atau memanfaatkan volatilitas ya, high risk high return gitu ya. Ya, pertama adalah Bank Niaga, BSDE, DSNG, MTK, dan seterusnya hingga Toba ya. Toba termasuk di dalamnya, padahal ini termasuk saham dengan volatilitas sangat tinggi ya. Yaitu volatilitas sangat tinggi, demikian juga volatilitas dari uh, frekuensi transaksinya paling tinggi ya. Paling tinggi Toba di sini. Jadi artinya naik turunnya frekuensi transaksi hari ini 1.000 kali, kemarin 500, mungkin 3 hari lalu ada 2.000 kali. Jadi frekuensi transaksinya naik turun. Di lain data saya biasa berikan juga volatility of trade value ya. Kalau diiringi dengan volatilitas nilai transaksi yang tinggi, ini harus disikapi secara hati-hati karena cenderung transaksi itu sangat berisiko ya. Ini juga yang lain ya, termasuk di dalamnya nih volatilitas sangat tinggi. Pertama Toba, ENRG, kemudian LSIP, SCMA, ERA ya. Yang paling rendah adalah Bank Niaga. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf telah menonton video saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa berikan komentar, ya, subscribe, dan share ke teman-teman, ke komunitas lain agar memberikan manfaat buat yang lain dan mudah-mudahan menjadi kebaikan amal jariah kita bersama. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.